drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Setiawan. Saya mahasiswa dari STAI Al-Aqidah Al-Hasimiyah Jakarta, semester 4, jurusan Ahwal Sasiyah. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang ketentuan legal administrasi bank syariah untuk memenuhi tugas dari hukum perbankan syariah. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Yang pertama, dasar hukum. Sebelumnya, dasar hukum bank syariah mengacu pada UU nomor 10 tahun 1998, yaitu perubahan dari UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Nah, karena bank syariah ini berbeda dari bank pada umumnya atau bank konvensional, maka dasar hukum ini dirasa kurang cukup untuk memayungi jalannya bank syariah. Maka oleh sebab itu dibuatlah UU nomor 21 tahun 2008 tentang bank syariah. UU ini terdiri dari 70 pasal dan dibagi menjadi 13 bab. Selanjutnya, bentuk hukum. Bentuk badan hukum bank syariah adalah PT atau perseroan terbatas. PT atau perseroan terbatas itu sendiri adalah salah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal terdiri dari saham, sesuai dengan UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yaitu salah satu jenis badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian dan semua jenis kegiatan usahanya modal seluruhnya terdiri dari saham atau disebut juga dengan persekutuan modal. Oleh karena PT didirikan berdasarkan perjanjian, maka PT ini didirikan minimal 2 orang. Selanjutnya, pendiri atau kepemilikan. Bank umum syariah dapat dimiliki oleh: yang pertama, warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Yang kedua, warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing atau Badan Hukum Asing secara kemitraan. Yang ketiga adalah pemerintah daerah. Selanjutnya, modal. Bank wajib menyediakan modal sesuai profil risiko.
Profil risiko adalah risiko bank mengalami kerugian. Ada beberapa macam profil risiko, yaitu risiko kredit, yaitu kegagalan debitur atau pihak lain memenuhi kewajibannya kepada bank. Selanjutnya, risiko likuiditas, yaitu ketidakmampuan bank mengelola keseimbangan likuiditas bank. Selanjutnya, risiko pasar. Salah satu penyebabnya adalah naik turunnya nilai tukar uang. Selanjutnya, risiko operasional, yaitu ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal. Salah satu penyebabnya adalah kesalahan manusia atau kegagalan sistem, atau karena faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kerugian bank. Selanjutnya, risiko reputasi, yaitu menurunnya tingkat kepercayaan kepada bank. Selanjutnya, pengurus. Yang pertama, pemegang saham pengendali. Calon pemegang saham pengendali wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Calon pemegang saham pengendali yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia wajib menurunkan kepemilikan saham menjadi paling banyak 10%. Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam bank syariah wajib memiliki 1 orang direktur yang bertugas memastikan kepatuhan bank syariah terhadap Bank Indonesia dan peraturan undang-undang. Selanjutnya, calon Dewan Komisaris dan Direksi wajib lulus uji kemampuan dari Bank Indonesia. Selanjutnya, Dewan Komisaris dan Direksi yang tidak lulus uji kemampuan dari Bank Indonesia wajib melepas jabatannya. Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank syariah ataupun bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi bank syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat dengan rapat umum pemegang saham pengendali atas rekomendasi MUI.
Selanjutnya, izin pendirian, pembubaran, dan likuiditas. Izin pendirian. Bank syariah wajib memiliki izin usaha dari Bank Indonesia. Untuk mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia, harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, susunan organisasi, kepemilikan, permodalan, keahlian dalam bidang bank syariah, dan kelayakan usaha. Pembubaran. Pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh pimpinan Bank Indonesia. Setelah pencabutan izin usaha, Dewan Komisaris dan Direksi dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban bank. Dewan Direksi wajib menyelenggarakan rapat umum untuk membahas pembubaran bank dan pembentukan tim likuiditas. Bank wajib membayar utang-utangnya. Likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan bank mengubah seluruh asetnya menjadi bentuk tunai. Manajemen likuiditas ada dua, yaitu yang pertama, memperkirakan kebutuhan dana, dan yang kedua, bagaimana bank bisa memenuhi likuiditasnya. Likuiditas memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Jika bank terlalu konservatif dalam mengelola likuiditasnya, maka profit bank akan rendah, namun bank akan jauh dari liquidity shortage risk. Yang kedua, jika bank terlalu agresif mengelola likuiditasnya, maka profit bank tersebut tinggi, namun akan dekat dengan liquidity shortage risk atau akan berdampak buruk terhadap kelangsungan bisnis bank itu. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.